Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Ada yang belum sarapan? Ada? Sudah ya? Alhamdulillah, sudah. Berarti kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini ya? Semangat ya? Oke. Oke, saya lihat ini ruangannya sudah bersih, sudah bagus ya. Mari kita, sebelum kita pembelajaran, silakan nanti ketua kelas untuk memimpin doa, gitu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa dulu. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma Shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih. Sebelum kita pelajaran ya, saya absen dulu. Coba saya lihat dulu, ini ada bangku kosong yang tidak berangkat siapa ini? Siapa? Saiful, kemudian Naswa. Oke. Saiful dan Naswa. Ini Saiful kenapa ini? Sakit. Sakit. Naswa sakit juga? Oke. Kita doakan ya, teman kalian berdua ini semoga diberikan kesehatan ya. Nanti bisa mengikuti pembelajaran pada pelajaran berikutnya gitu ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu nih. Di pertemuan sebelumnya, itu ada materi tentang algoritma pemrograman. Algoritma. Ada yang tahu algoritma itu apa? Ya, Agung? Oke. Menyelesaikan suatu permasalahan, itu algoritma. Yang bisa mencontohkan siapa? Ya, Iman. Membuat teh. Caranya? Gelas, siapkan gelas, kemudian gula, sendok, teh, air panas dulu ya. Ya, air panas terus ya dituangkan dulu tehnya. Tehnya dituangkan, kemudian dikasih air panas, kemudian apa? Ya tunggu beberapa saat lagi ya biar warnanya. Kemudian apa? Kalau sudah dikasih gula, terus diaduk, terus ya, disiapkan atau disajikan. Oke. Nah, kenapa kita mempelajari bagan alir? Ini ada beberapa tujuannya. Yang pertama adalah peserta didik dapat membaca dan menulis algoritma dengan menerapkan notasi yang benar. Notasinya itu nanti bentuknya simbol-simbol bagan alir. Yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan konsep dan proses pemrograman dengan bahasa pemrograman. Nanti juga ada penilaiannya, ada 3 penilaian yang diambil. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, yaitu dengan tes tertulis atau kuis. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan, yaitu unjuk kerja ketika kalian nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Flowchart program merupakan langkah-langkah instruksi program yang menceritakan kejadian. Jadi ada langkah-langkahnya, prosesnya, dari mulai sampai dengan akhir. Contoh misalkan nih, saya akan menggambarkan, misalkan luas persegi apa? Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar, ya. Kalau kita gunakan flowchart atau bagan alir, ya, ini kita bisa menggunakan simbol yang namanya ya tulisannya oval ya. Ini ada mulai,
Kemudian kita arahkan ke bawah, ini arusnya. Apa ini, jajaran genjang ya? Kita tuliskan, mulai luas. Ini adalah input atau output. Ini adalah start, ini adalah input atau output. Inputnya apa ini? Panjang kali lebar. Artinya kita masukkan panjang dulu, panjangnya berapa? P sama dengan katakanlah ya, atau L sama dengan berapa? Misalkan 3, ininya lebarnya 5 misalkan. Kemudian arus berikutnya adalah proses, kita proses. Kita proses. Prosesnya adalah luas, panjang kali lebar. Setelah diproses, kemudian apa? Ada outputnya. Ini kan bentuk jajaran genjang adalah input atau output. Ini adalah proses. Outputnya apa berarti? Luas sama dengan berapa? 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian setelah ada output, baru selesai. Ya, ini namanya bagan alir. Ya. Ada bagan alir, ada simbol oval, jajaran genjang, kotak, jajaran genjang, kemudian oval. Nah, dari nama-nama ini nanti akan kita pelajari. Oh, ini yang oval itu namanya apa? Jajaran genjang itu namanya apa? Kotak itu namanya apa? Dan seterusnya. Itu ya. Kemudian, nah ini simbol-simbolnya. Simbol flowchart program. Simbolnya kelihatan tidak di belakang? Nggak kelihatan. Yang pertama adalah terminator. Terminator atau oval ini adalah permulaan atau akhir dari sebuah program. Kemudian panah ini adalah garis alir atau flow line, yaitu arah aliran program. Kemudian berikutnya adalah apa itu? Gambar apa itu? Persegi 6 ya. 6 ada preparation, yaitu proses inisialisasi ya, atau pemberian harga awal ya. Kemudian kotak ada proses, yaitu pengolahan data. Oke, kemudian berikutnya adalah input atau output data, yaitu proses input atau output data atau parameter informasi. Selanjutnya adalah predefined proses, yaitu permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Oke. Kemudian ada belah ketupat atau decision, yaitu memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Ini saya contohkan yang ini nanti. Kemudian selanjutnya on page connector. Kemudian selanjutnya off page connector. Oke, saya akan menerangkan bentuk ke bawah. Contoh misalkan, nilai ya, nilai kurang dari 70, maka dia gagal. Nanti kalau nilai lebih dari 70, berarti dia berhasil. Nah, kalau kita gambarkan, ini langsung saja. Nah, misalkan ini nilai 70. Kalau misalkan dia kurang, maksudnya di sini kurang ya, tidak ya.
kurang dari ini, maka dia melakukan sesuatu. Kalau dia itu iya atau lebih, maka dia juga melakukan sesuatu. Artinya misalkan, ya, kalau misalkan dia itu nilainya kurang dari 70, berarti dia tidak lulus atau gagal. Maka dia harus mengulang pelajaran misalkan. Tapi kalau dia nilainya lebih dari 70, berarti dia iya lulus atau berhasil. Berarti dia melanjutkan langkah berikutnya. Contoh lain misalkan hujan, ya. Di sini ya, di sini tidak ya. Ini ya. Kalau kita biar nggak basah, kita menggunakan apa? Jas hujan atau payung. Berarti di sini jas hujan atau payung. Kalau kita biar basah, hujan-hujanan ya. Berarti dia tidak menggunakan jas hujan atau payung. Ini decision, ada kondisi, penyelesaian suatu kondisi. Kemudian on page. On page itu misalkan nih, kamu bukunya ya, kamu membuat flowchart, gambar flowchart, ini katakanlah banyak sekali. Ya. Enggak cukup. Ya, enggak cukup. Kamu bisa sebelahnya membuatnya. Nah, misalkan sebelahnya seperti ini. Misalkan di sini nggak cukup ya, ini terputus di sini, kemudian di sini sambung. Ini beda ya, dibedakan antara lingkaran dengan oval. Lingkaran itu yang kecil, kalau oval agak besar. Ya. Kemudian di sini ada ovalnya, misalkan selesai. Nah, ini dalam on page, dalam satu halaman. Tapi kalau misalkan kamu ini di sini sudah nggak cukup, ya, berarti ke halaman berikutnya. Itu berarti nanti gambarnya apa? Segi 5. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Ya. Artinya kalau masih dalam satu lembar, ya, ini kalian bisa membuatnya di sebelahnya menggunakan lingkaran kecil. Tapi kalau sudah nggak cukup nih, di halaman berikutnya menggunakan konektor segi 5. Oke. Sampai sini mudeng apa mubeng? Mudeng ya. Oke. Ada yang ditanyakan terkait dengan ini? Ada ya? Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang pembuatan flowchart. Ya, pembuatan flowchart tidak ada kaidah yang baku. Artinya kita bebas ya, bebas. Tapi dalam bebas ini bukan artian wah bebas gambarnya saya tak buat ongkel-ongkel lah lingkarannya misalkan. Tidak. Flowchart sama dengan gambaran hasil analisa suatu masalah. Flowchart dapat bervariasi antara satu pemrograman dengan pemrograman yang lain. Misalkan kalian browsing nih, saya mau membuat ada tugas misalkan, ada tugas silakan membuat flowchart tentang rumus luas lingkaran misalkan. Kamu browsing, ternyata antara si A dan si B ini kok beda. Gambarnya beda. Itu tidak masalah. Ya. Yang penting kita sudah mengetahui, oh ini alurnya seperti itu. Kadang ada yang lebih detail, ya, lebih spesifik. Ada yang lebih secara umum. Secara garis besar ada 3 bagian utama, yaitu input, proses, dan output. Kemudian hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Arus ini digambarkan dengan panah supaya jelas. Dan harus ada ininya, ada penunjuknya. Jangan sampai hanya garis saja. Ini arusnya ke atas apa ke bawah? Ini ya. Harus ada arusnya. Oh, ini arusnya ke bawah. Ya. Jangan sampai tidak diberi arus. Arusnya kemana ini? Atas atau ke bawah?
Jangan sampai. Pseudocode ini adalah bahasa kita sehari-hari yang hampir mirip dengan bahasa pemrograman. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Ini kalau ini kan secara flowchart ya. Kalau kita bahasakan dengan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman. Yang pertama adalah mulai. Yang kedua, memasukkan rumus apa itu? Luas apa ini? Persegi ya. Persegi panjang misalkan seperti ini. Yang ketiga, memproses atau menghitung luas persegi panjang. Yang keempat, 1, 2, 3, 4, hasil luas persegi panjang. Yang kelima, selesai. Nah, ini namanya pseudocode. Ya, untuk pengayaan, silakan nanti kalian bisa menggunakan HP kalian untuk belajar lebih jauh tentang flowchart. Ya, ada 3 pilihan ya. Yang suka dengan membaca, silakan kalian bisa membaca ini ya, yang atas. Yang suka melihat ya, atau dengan visual ataupun dengan audio, bisa lihat YouTube. Ya. Ada linknya di sini, tinggal kalian klik aja masuk. Kemudian tentang pseudocode. Nah, ini juga untuk materinya bisa kalian perkaya di sini. Kuisnya nanti bisa diakses di sini. Nanti ada kuis. Silakan buat kelompok, ada 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok ada 7 anak. Ya. Silakan dibuat, langsung membuat kelompok, disatukan mejanya. Oke, silakan. Perhatikan instruksinya. Halo. Perhatikan ya. Silakan kalian akses file yang sudah saya share di grup WA. Kemudian di poin terakhir ya, di kuis ya, itu akan kalian bisa diklik linknya.
Ayo semuanya maju memperkenalkan diri dulu. Silakan. Nanti yang terakhir ini yang 3 ini digambar ya. Yang alamat ya. Tulis sama gambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras ya. Yang kedua ada gambar istilahnya namanya proses inisialisasi atau kemudian menjawab. Suaranya yang keras, yang keras lagi. Sedangkan yang kamu dapatkan belajar pada hari ini, kira-kira kamu dapat ilmu apa ini? Pengalaman baru yang bagaimana? Ya? Apa? Oke, dapat mengetahui nama dan fungsi bagan alir atau flowchart gitu ya. Oke, yang sebelah sini apa? Hal baik apa yang kamu dapatkan pada materi pelajaran hari ini? Apa? Langkah-langkahnya. Oke, tahu. Tidak harus materi, tidak apa-apa. Ya. Nih, hal baik apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Enggak ada yang baik, Pak. Jelek semua. Waduh, saya gagal ini. Apa? Tahu apa? Simbol-simbol. Oke, tahu simbol-simbol flowchart. Oke. Yang ini, yang cowok. Hal baik apa yang kamu dapatkan pembelajaran hari ini? Tidak senang. Itu bukan hal baik itu. Hal buruk. Apa berarti senang? Enggak senang-senang. Oh iya, hal baik untuk kamu berarti. Terus, mengingat rumus. Oke, ada lagi. Tahu simbol-simbol. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang bagan alir. Tadi sudah mengenal simbol-simbol tentang flowchart atau bagan alir. Oke, dari kalian apakah ada yang bisa menyampaikan simpulan dari pembelajaran hari ini?
Silakan. Ya, silakan Chandrika. Oke. Oke, bagus. Ya. Ada lagi mungkin dari laki-laki? Ya, Agung, silakan. Ya, oke, betul. Oke. Oke, berarti kita sudah paham ya tentang bagaimana cara penggunaan bagan alir. Oke, pada pembelajaran berikutnya, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang bagan alir lebih detail lagi, lebih kompleks lagi. Dan hari ini yang belum kelompok yang belum presentasi, nanti di pertemuan berikutnya akan melakukan presentasi juga. Sama dengan hari ini teman kalian sudah melaksanakan presentasi. Dalam pembelajaran pentingnya kita merefleksi diri tentang kegiatan hari ini yang gunanya untuk mengukur sebatas mana atau seberapa jauh pengetahuan kita tentang materi pada hari ini. Oke, kita sudah hampir sampai di penghujung pembelajaran. Pak Zuni berpesan kepada kalian tetap semangat dalam belajar. Apapun kesulitan pasti di situ ada jalan. Dimana kalian tadi sudah berkelompok, sudah berdiskusi, ya. Yang punya wawasan lebih bisa memberitahu kepada temannya yang mempunyai wawasan kurang, dan sebaliknya yang berwawasan kurang jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada teman yang mempunyai wawasan yang lebih luas. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.